ketika beliau kumpul bersama para sahabat, ya kira-kira ngaji seperti ini, Bu. Rasulullah sedang ngaji dengan para sahabat seperti ini. Rasulullah tuh sering tanya gitu, Bu. Sering tanya. Apa yang ditanyakan Rasul tentunya adalah amalannya para sahabat. Apa yang ditanyakan Rasul kepada para sahabat? Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Nah, gitu ya. Jadi Nabi ini kalau kumpul seperti ini, ya, itu yang ditanya tadi, siapa yang hari ini puasa? Ya, beda sama Ibu. Jeng, hari ini masak apa? Ya kan? Ketemu lagi besok, jeng, hari ini masak apa? Masak apa terjadi tanya? Ya, pernah nggak nanya, jeng, hari ini puasa nggak? No. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabat, yang dievaluasi adalah ibadah. Sehingga ketika Rasul bertanya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Maka Abu Bakar angkat tangan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Man asbaha minkum?" Siapa yang hari ini Man at'ama minkum al-yawma miskinan? Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Itu pertanyaannya Rasul. Kemudian Abu Bakar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Udah lihat, Bu. Ditanya lagi sama Rasul, "Man ada minkum al-yawma maridan?" Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Sahabat ada yang angkat, ada yang enggak, tapi Abu Bakar selalu angkat tangan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Man tabi'a minkum al-yawma janazatan?" Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Tidak ada sebuah amal yang ditanyakan kepada Rasul kecuali Abu Bakar angkat tangan. Kenapa Abu Bakar selalu angkat tangan? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling cepat melakukan kebaikan. Ya, makanya saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Siapa yang hari ini ngomong I love you sama suaminya? Basi Ustaz, basi. Ustaz, udah mati suamiku Ustaz. Tetap udah mati, kenapa? Didoakan. Ya Allah, aku mencintai suamiku. Ampunilah dosa. Apa salahnya? Gak ada ini. Gak ada, Bu, yang bilang I love you ke suaminya, Bu. Gak ada. Pantesan yang disono bilang I love you sama suami ibu. Ya, kapok dah. Ya. Ayo. Siapa yang hari ini ngomong terima kasih sama suaminya? Mana? Ada yang ngomong terima kasih? Gak ada. Serius? Ada yang ngomong terima kasih sama suami? Ada, Bu? Kenapa? Ngomong terima kasih waktu apa? Kasih duit. Pokoknya mama itu duit aja sebenarnya. Ya. Makanya ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabat, yang ditanyakan adalah amal kebaikan yang dia lakukan. Ya. Makanya ketika Abu Bakar, Bu, menjadi sahabat yang paling utama, Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia, sebabnya adalah karena dia adalah orang yang selalu terdepan dalam beramal kebaikan. Responsif.
Sampai Bu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar meninggal kan digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada putrinya Sayyidina Abu Bakar, apa amal yang dilakukan ayahmu yang belum pernah yang belum aku amalkan? Ya. Sehingga apa? Kata putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahku dulu setiap pagi dia datang ke pasar mencari orang miskin dan dia suapin mereka makanan. Ibu pernah nyuapin orang miskin makanan, Bu? Suaminya saja udah nggak pernah disuapin, apalagi mau nyuapin orang lain. Ya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? At'abta man ba'daka, engkau wahai Abu Bakar menjadikan berat orang-orang setelahmu. Artinya apa? Abu Bakar adalah orang yang amalnya tidak bisa ditandingi. Karena apa, Bu? Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya ketika kita tahu responsif dalam beramal itu adalah buahnya adalah kesuksesan dan malas adalah buahnya adalah kegagalan, maka apapun yang kita lakukan, rumah tanggakah itu, bisniskah itu, bermasyarakatkah itu, ngajikah itu, belajarkah itu, kalau respon kita cepat, respon kita baik, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Semoga ibu-ibu jadi orang sukses semuanya. Itu yang kedua. Jadi tingkatan amal kita atau tingkatan respon kita itu yang pertama adalah al-kasal, malas. Yang kedua adalah al-mubadarah, apa tadi? Responsif atau cepat tanggap. Kemudian yang ketiga adalah al-ajalah, tergesa. Baik, ini yang ketiga ini ternyata banyak juga yang melakukannya. Jadi kalau kelemar-kelemar itu malas, ya. Kalau cepat itu mubadarah. Tapi kalau terlalu cepat jadinya tergesa. Kenapa dompet suami ibu sering ketinggalan di rumah? Karena tergesa-gesa saat apa? Saat berangkat kerja. Kenapa ibu masak bisa keasinan? Karena masaknya sambil main HP, terburu-buru, ya. Artinya ketika kita lihat orang yang terburu-buru ini, dampaknya tadi kan kalau orang malas kan dampaknya gagal. Kalau orang terburu-buru itu dampaknya atau buahnya dari al-ajalah, terburu-buru, ini adalah apa? An-naqsu, kurang jadinya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, pasti ada yang kurang. Coba deh. Saya pengalaman, Bu. Saya pernah bikin rumah terburu-buru. Ya, saya pernah bikin rumah terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Ya, udah nggak nyaman di PMI, Bu. Pondok Mertua Indah. Sehingga pengen cepet-cepet punya rumah. Setelah saya bikin rumah terburu-buru, itu tanah baru saya beli, langsung saya uruk, langsung saya bangun. Ya, terjadinya apa? Tanahnya itu apa, Bu? Ada yang Kenapa? Karena terburu-buru. Harusnya kan diuruk dulu, ditunggu setahun, baru nanti dibangun. Maka tidak ada sesuatu yang dilakukan terburu-buru, kecuali pasti akan jadinya kurang. Ya, orang ngerjain tugas
sekolah, ujian. Orang kerjain ujian terburu-buru. Pasti nanti ada yang salah, ada yang kurang jawabnya. Ya. Makanya Allah ajalah terburu-buru ini adalah sifat yang memang diujikan oleh Allah bagi manusia karena karakter manusia yang suka terburu-buru. Bunga mawar tidak akan pernah merekah sebelum waktunya merekah. Benar kan Bu? Ibu bunga lagi kuncup kemudian ibu omelin, ayo merekah. Ayo merekah enggak? Merekah enggak? Merekah enggak? Jadinya gimana Bu? Jadinya gimana? Tetap akan diem saja kan? Kenapa? Karena dia tidak akan merekah kecuali pada waktu. Ya. Makanya ketika ibu melihat anak ibu, mohon maaf nih Bu ya. Ya, ini mohon maaf ya. Ketika ibu melihat anak ibu, kok dia tidak jadi orang yang berhasil? Jangan terburu-buru menvonis ini anak akan jadi anak yang gagal. Ya. Ibu punya suami, mohon maaf, kok belum bisa jadi suami yang baik. Jangan terburu-buru divonis ini suami ibu nggak bakalan jadi orang baik. Karena semua orang ini bisa berubah. Ya. Sama dengan ibu melihat suaminya kerja tiap hari. Apa kata ibu? Mas, kerja tiap hari kok nggak ada hasilnya. Mas, kerja tiap hari kok hidup kita kok tetap susah. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Karena ibu terburu-buru. Sabar. Ya, sabar. Kenapa? Karena ketika suami ibu sudah menjalankan tugasnya sebagai suami, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tinggal nunggu saja kapan waktu Allah berikan kesuksesan. Tinggal nunggu waktu sebenarnya. Ya. Makanya Bu, kenapa orang banyak tabrakan di jalan? Gara-garanya apa Bu? Terburu-buru, bener kan? Kenapa terjadi zina? Karena apa Bu? Tergesa-gesa, bener kan Bu? Kalau si laki-laki ini sabar nunggu 1 menit saja, nggak jadi zina kok. Kok 1 menit Ustaz nunggunya? Iya, kan akad nikah cuma berapa menit? Bu, akad nikah itu berapa menit? Ya, palingnya 1 menit selesai kan? Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau. Lupa Bu ya? Udah lama ya Bu ya? Fulanah binti fulan dengan mahar. Apa dulu maharnya Bu? Bu, dulu maharnya apa? Uang 100.000. Masya Allah. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian jawab, aku terima nikahnya sah. Bu, sebelum kata itu terucap sebelumnya, 1 menit sebelumnya, maka ketika dia melakukan hubungan adalah zina. Tapi setelah dia ngomong seperti itu, jadinya adalah nikah. Maka orang yang zina itu orang yang terburu-buru. Ya, orang yang zina orang terburu-buru. Orang bercerai juga banyak orang yang terburu-buru. Ya, kenapa seorang perempuan menggugat suaminya cerai Bu? Karena dia terburu-buru melihat suaminya sukses. Dia terburu-buru melihat suaminya jadi suami yang baik. Saya masih ingat betul Bu, ketika saya jadi suami, gak langsung saya bisa menerima keadaan kekurangan istri saya. Ya, saya ini orang kampung. Kalau lihat perempuan kampung itu sama suami, Masya Allah, badai tempundi, badai dahar nopo, ngomongnya nikah saya sama orang Jakarta. Mau makan apa lo? Ya gak gitu-gitu amat, tapi kira-kira seperti itu. Kaget Bu saya Bu, kaget gitu. Ya, ini orang nyuruh makan atau ngajak berantem gitu kan? Saya butuh waktu untuk belajar Bu. Ya, saya butuh waktu untuk belajar. Mungkin dia juga butuh waktu untuk belajar.
Saya Bu, dulu pulang kerja gak ada makanan, saya marah semarah-marahnya. Ya. Kemudian, tapi sekarang saya pulang kerja gak ada makanan, ke warung. Gitu loh. Udah gak usah pusing. Ya. Makanya ketika kita berumah tangga itu hakikatnya kita sedang belajar. Maka jangan sampai masa belajar itu kita sudah menvonis gitu loh. Ya, ternyata Bu, istriku itu memang kalau ngomong gak kayak orang-orang Jawa pada umumnya, tapi dia punya mental yang tangguh. Aku aja hidup susah itu mau 500.000 saya ngomong, ini 500.000 cukup gak cukup? Harus cukup 1 bulan. Gimana caranya Mas? Pokoknya cukup. Ya kan? Ternyata istriku bisa aku ajak seperti itu. Ya. Oh, ternyata keistimewaannya ini ada di sini. Ya. Ngomongnya sih agak kenceng gitu. Kalau nyuruh anaknya mandi itu satu kampung juga mungkin bisa kedengeran. Tapi ternyata punya apa, Bu? Orang itu kadang punya kelebihan. Jadi orang itu jangan dilihat kekurangannya terus. Sama kayak saya dengan ustadz yang lain, jangan dibanding. Kayak lagu, ojo dibanding. Enak Ustadz Bima kalau ngaji rame seperti ini. Kalau ustadz lain rame gak? Tuh, kalau ustadz lain rame gak? Alhamdulillah kalau rame. Ya. Jangan dibanding ke. Kok jadi ke? Jangan dibanding. Ya. Makanya jangan terburu-buru. Ngelihat ustadz datang udah. Alhamdulillah ngantuk nih. Akan tetap ada ilmu yang bisa kita ambil. Sengantuk-ngantuknya ibu gitu. Ya. Makanya ketika kita ini tergesa-gesa menilai orang, maka kita akan salah penilaian terhadap orang itu. Kita tergesa-gesa bekerja, maka akan ada yang kurang. Kita tergesa-gesa dalam rumah tangga, pengennya nikah langsung beli rumah, langsung beli mobil. Iya, kalau yang ibu nikahin anaknya sultan Bu. Ya, yang ibu nikahin laki-laki biasa butuh waktu untuk bisa ngumpulin dulu, nabung dulu. Kan benar kan Bu? Ya. Jadi mertuanya malah ikut ngompor-ngomporin. Bapakmu dulu nikah sama aku 1 tahun udah punya rumah. Kamu 10 tahun ngontrak. Suamimu itu kerja apa dikerjain gitu. Artinya ketika prosesnya itu al-ajalah terus tergesa-gesa terus, maka tadi sesuatu itu akan kurang. Tidak akan lengkap sesuatu itu ketika dikerjakan dengan tergesa-gesa. Makanya respon kita terhadap sesuatu itu ada 3. Yang pertama apa? Al-kasal. Kasal itu artinya apa tadi? Bukan kesel ya Bu ya. Al-kasal atau al-kasal. Malas itu buahnya apa? Buahnya gagal. Gimana doa agar kita terhindar dari malas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu gimana? Allahumma. Itu doa masuk kamar mandi Bu. Wah, repot. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan tertukar sama doa masuk kamar mandi. Kemudian yang kedua, tingkatan respon yang kedua adalah apa? Al-mubadarah. Mubadarah artinya ada responsif atau cepat, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan cepat, dengan responsif, maka buahnya adalah keberhasilan. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh kita lakukan kecuali pasti akan berhasil. Kemudian yang ketiga, respon yang ketiga adalah apa Bu? Al-ajalah. Apa itu al-ajalah?
tergesa-gesa. Buah dari al-ajalah itu apa tadi? Kurang. Ya. Sesuatu itu kalau dilakukan tergesa-gesa pasti ada yang ya. Masakah itu apapun yang kita lakukan tergesa-gesa akan menjadi baik ya. Nanti semoga bisa diamalkan ilmu ini. Nanti ketika ditanya sama suaminya, "Dik, tadi kamu